Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Otnil Sadi Gunawan dari jurusan Accounting Angkatan 2025 Universitas Ciputra. Jadi ini adalah lanjutan dari video pertama saya. Pada video kedua ini kita akan membahas dan membuat mengenai jurnal penyesuaian, kemudian em, buku besar setelah penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan juga laporan keuangan. Begitu. Jadi, pertama-tama kita akan membuat yang namanya laporan, eh, jurnal penyesuaian, gitu. Kita mulai awal-awal dari kita harus mengcopy ini terlebih dahulu, move to and create a copy. Nah, di sini kita kasih warna yang berbeda dulu ya. Misalnya kita kasih warna biru, biru ini saja. Nah, jadi jurnal penyesuaian ini dibuat em, sebagai catatan akuntansi yang dibuat di akhir periode untuk menyesuaikan saldo akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya pada akhir suatu periode begitu. Jadi kita akan langsung saja membuat jurnal penyesuaiannya. Ini adalah soal yang pertama. Sebentar. Nah ini, laporan pemakaian perlengkapan tanggal 31 Maret. 31 Maret 2025. Nah, oke, sudah benar. Jadi, pada soal yang pertama ini, itu mengenai pemakaian perlengkapan. Pada awal, jadi kita harus mengetahui dulu, yang pertama itu total pembelian awal perlengkapannya berapa? Itu kan 1.915.000, ya kan? Kemudian kita kurangi dengan perlengkapan akhirnya 500.000. Sebesar 1,41415. Nah, karena perlengkapannya sudah kita pakai, berarti kita bisa anggap sebagai beban. Beban itu bertambah di debit. Nah, beban perlengkapan itu em, 631. 631 supply expense. Kemudian, karena kita telah menggunakan perlengkapan, otomatis perlengkapan berkurang di kredit. Begitu. Perlengkapan itu 126. Nah, nominalnya sebesar 1.415. Nah, untuk keterangannya sendiri ini kita masukkan saja sebentar. Kita masukkan saja pemakaian perangkat. Oke, terus lanjut ke soal yang kedua. Sebentar kita cek dulu awalnya benar ya. Iya, pembelian perangkat satu. Benar. Next, 31 Maret juga. Oke, tanggal sudah benar. Ini mengenai pemakaian asuransi dibayar di muka. Jadi ini asuransi jiwa sebesar 5 juta. Oke, sudah benar ya. Asuransi jiwa 1 tahun. Sampai akhir Maret 11 hari asuransi telah terpakai. Oke, berarti kita harus hitung terlebih dahulu. 5 juta dibagi 12. Itu kan 416.667. Nah,
Akan tapi ini kan hitungannya bukan per bulan, tapi hari kan, 11 hari. Karena 11 hari, berarti 416.667 itu kita em, kita kali dengan 11 karena 11 hari. Karena Maret itu ada 31 hari, 11 per 31. Jadi ketemu hasilnya 147.850. Itu untuk nominal ini. Nah, berarti kan karena kita telah ini asuransi telah terpakai, berarti kan masuknya ke beban asuransi itu 722 asuran expense. Kemudian karena asuransi DBM-nya kita pakai, berarti asuransi DBM-nya berkurang. Berkurangnya di kredit prepaid 130 prepaid insurance. Nominalnya 147.850. 7.850 ini. Pakaian asuransi DBM. Nah, next. Udah bener ya itu. Next. Nah, laporan penyusutan peralatan. Tanggal 31 kita catat dulu 31 325. Oke. Penyusutan peralatan. Em, berarti karena dia telah menyusut, berarti kan beban beban penyusutan peralatan itu masuk beban penyusutan depreciation expense atau 711 depreciation expense. Terus di kredit itu akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan itu 158. Kayak begitu. Nah, kenapa akumulasi penyusutan peralatan itu dia di em, kenapa dia berada di kredit? Em, karena akumulasi penyusutan di kredit itu karena dia termasuk akun kontra aset. Jadi yang mengurangi nilai aset tetap dan sifatnya itu berlawanan dengan aset utama atau peralatan itu gitu. Oke, jadi tadi nilainya 55 juta dikurangi 54 juta 500. Berarti 500.000 yang telah nyusut. 500.000. Ya, penyusutan peralatan sudah. Next soal em, berarti ini kan belum kita udah melakukan pekerjaannya, tetapi belum ditagih begitu ya. Karena belum ditagih berarti ini kita tulis dulu tanggalnya. Hmm, berarti masuknya ke piutang usaha.
piutang usaha itu 112. Sama, karena kita telah melakukan pekerjaannya, berarti kita masukkan ke pendapatan. Pendapatan itu 400. Nah, begitu. Sebesar 4 juta. Kita, berarti ini pendapatan yang masih harus terima ya. Oke. Jadi, kenapa account receivable atau piutang usaha? Karena kita telah menyelesaikan tapi belum kita tagih begitu. Makanya masuknya ke piutang. Kemudian, karena kita telah mengerjakannya, maka masuknya ke pendapatan gitu. Pekerjaannya telah kita lakukan, ya kan? Hmm, gitu. Next, ini tanggal 31. Oke. Jadi ini ada tagihan PDAM, ya kan? Beban air ya kan berarti. Nah, kita tambahkan dulu kecewaannya. Karena beban, dia masuknya ke operational expense kan. Bisa dimasukkan ke operational expense. Terus tapi kita nggak ada utang air. Air. Utang itu 21, 213 aja. Nih, karena udah ada ini beban beban air kan bisa dimasukkan ke operational expense begitu. Jadi kita masukkan dulu semuanya ini. Em, Data, kemudian ini validation, COA-nya kita ganti nih. Jadi ini pas operational expense itu, nah nih. Kemudian di sini utang air begitu sebesar 200.000. Nah, kenapa dia masuknya ke beban air? Karena air ini kan telah kita gunakan. Kemudian utang ini karena kita belum bayar air tersebut. Banyak masuknya utang. Oke, lanjut soal ini tagihan gaji. 3125, 310335. Sudah benar tanggal-tanggalnya. Oke. Karena ini eh, saya ingin menagih gaji 3 juta. Berarti kita kan ada tanggungan beban gaji. Beban gaji itu 726, 726. Nah, sama kita punya utang gaji berarti. Utang gaji, utang gaji itu sebentar 212. Nah, itu. Kenapa utang? Karena kan kita di akhir yang itu yang 31 Maret kita belum bayar, makanya masuknya ke utang gitu. Oke, sebesar 3 juta. Oke. Em, Gaji yang masih harus dibayar. Ya begitu. Nah, karena ini sudah
Ntar ganti putih saja. Nah, udah sampai akhir. Oke, karena sudah sampai sini, setelah kita membuat namanya jurnal, ini kita jurnal jurnal penyesuaian. Setelah kita membuat yang namanya jurnal penyesuaian, kita buat yang namanya buku besar. Setelah penyesuaian. Nah, kita menggunakan pivot table ya. Pivot, kita ambil ininya dari sini, dari tanggal sampai dengan akun. Nah, ini sampai yang jurnal penyesuaian yang baru itu. Terus kita pencet OK, gitu. Nah, yang kita centang itu tanggal, debit kredit, keterangan, sama akun. Nah, jangan lupa desainnya, ini kita ganti dulu. Subtotalnya, gonna show, kemudian tabular. Nah, begini. Dan jangan lupa, akun ini kita pindah ke filter. Kenapa kita pindah ke filter? Karena biar bisa nanti di sini, biar bisa kita filter satu-satu begitu. Karena kan buku besar itu kan masing-masing akun begitu. Misalnya cash. Nah, nanti ada begini. Nah, selain itu kita harus tambahkan saldo, saldo debit. Nah, kita pakai rumus if dalam kurung jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit min kredit jika tidak nol. Ini. Oke, jadi debit lebih besar dari kredit. Jika debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurang kredit. Jika debit tidak lebih besar dari kredit, maka nol begitu. Kita oke kan saja. Nah, kita buat yang lagi satu, yaitu saldo kredit. Saldo kredit if dalam kurung kredit lebih besar daripada debit, maka kredit min debit. Jika tidak, nol. Dia sama, dia mirip-mirip kayak yang debit, cuman ini dibalik aja kredit debitnya. Gitu. Sebentar ini salah, titik koma. Oke, oke. Nah, sudah deh. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi, tadi yang saldo debit kenapa ini ada 60.385 karena saldo debitnya kan lebih besar dari kredit. Kayak yang di rumus tadi, jika debit lebih besar dari kredit, maka debit ini dikurang dengan kredit. 125 juta dikurangi 64.615.000. Jadi di saldo debitnya itu 60.385 gitu. Begitupun juga yang tadi yang saldo kredit. Ini kenapa nol? Karena tadi kan jika kredit itu lebih besar dari debit. Tapi sedangkan ini kreditnya lebih kecil dari debit, maka hasilnya nol gitu. Gitu aja sih. Kemudian ini kita harus copy-copy. Nah, kita copy dulu. Terus kita harus masukkan satu-satu ini. Salah. Ini saja kita copy. 126 ya tadi. 126 itu 30. Kemudian 157. Pokoknya ini dibuat semuanya. 158. 201. 9.
Ini harus dibuat satu-satu ini. Soalnya emang begitu. Dia satu-satu, satu dua. Hmm, di satu-satu, 722, 724, habis ini 726. Nah, sudah selesai. Gitu. Nah, setelah kita buat namanya buku besar setelah penyesuaian, kita bikin yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Gitu. Nah, jadi kita juga pakai yang namanya pivot table. Pivot table-nya dari jurnal yang ini. Dari yang jurnal penyesuaian itu. Di sini. Nah, tapi yang kita centang itu cuman akun saldo debit dan kredit. Gitu, ini sudah selesai sih. Terus kita coba salah. Bentar ini salah. Sama dengan sum dulu. Oke, sudah balance ya. Kita pakai ini. Nah, 132.700 gitu. Nah, setelah kita bikin yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian ini, kita bikin yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu pertama-tama, oke sebentar, kita copy dulu yang ini. Dari neraca saldo setelah ini, setelah penyesuaian ini kita copy dulu. Move to end, create copy. Nah, setelah ini kita bikin dulu lap- laporan keuangan. Nah, nggak sudah jadi gini. Nah, kita bikin laporan keuangannya. Berarti gini aja. Nah, laporan keuangan itu ada yang pertama namanya laporan laba rugi. Nah, ini kita ganti warnanya dulu jadi biru. Biar nah, nah, laporan laba rugi itu ada pendapatan dan juga beban isinya. Nanti pendapatan kita kurangi dengan beban begitu. Nah, pendapatan itu 400. Ya, sebentar gitu. Service revenue. Nih. Nah, untuk rumusnya sendiri, yang pertama kita harus kelompokkan dulu ini biar lebih gampang ya. Kelompokkan ini kita namai A- ANS. Kenapa ANS? Karena ini kan akun. Ini terserah sih namanya bebas saja. ANS, akun neraca saldo begitu. Akun neraca saldo. Makanya saya singkat ANS. Kalau untuk debit, nah untuk debit ini saya biasanya ganti namanya dengan DNS itu. Debit neraca saldo. Untuk yang kredit ANS gitu aja. Nah, sudah. Di sini kita pakai rumus namanya sum if ya. Sama dengan sum if. Nah, sum if ini jadi range pertama range. Range-nya itu
kita ambil yang akun-akun ini. Jadi range ini buat nanti Excel-nya nyari di range tersebut begitu. Jadi kan ANS ya, akun neraca saldo, titik koma, ini yang kan kita mau nyari service revenue nih, para atau service revenue. Nah, kita tekan itu, kemudian titik koma lagi di DNS. Jadi DNS begini, tutup kurung, tambah, kemudian sum if lagi, ANS lagi, titik koma lagi, kemudian ini lagi, tapi ini KNS, KNS. Sebentar, salah ini salah tulis KNS. Tutup. Nah, saya jelaskan dulu ya. Jadi ini kenapa ada dua sum if? Jadi yang sum if yang depan itu kita nyari service revenue, tapi di bagian saldo debit begitu. Jadi itu saldo saldo debitnya. Sedangkan kalau yang belakang ini saldo kreditnya. Nanti saldo debit sama kreditnya itu ditambahkan. Begitu. Kenapa ditambahkan? Jadi biar nominalnya tuh sesuai gitu dengan neraca saldonya. Kita tinggal enter. Nah, ini kita ini dulu. Nah, service revenue kita lihat 400 nih. 29 juta. Bener kan? Oke, begitu. Selanjutnya ini kita tulis beban. Nanti rumus itu kita pakai terus sampai seterusnya begitu. Nah, beban itu mulai dari 631. 631, ya kan? 631 nih, expense nih. Nah, rumusnya sama sih kayak ini. Sum if juga kan, gak kurung. ANS, di koma, kita nyari supply expense. Nah, saldonya masukin DNS, saldo debitnya. Terus tutup. Jangan lupa ditambahin sum if yang kredit, ANS, ini sebentar nggak kelihatan. Ini salah. Ini kemudian titik koma, KNS, KNS. Nah, benar nggak? 631. Jadi ini 141, ya benar. Terus ini tinggal kita tarik aja. Terus ini total beban gitu. Total bebannya kita total dulu pakai sum. Terus nanti kita pendapatan itu kita kurangi dengan beban. Nanti hasilnya jadi laba neto. Tuh, kalau laba bersih ya, laba kita bold saja. Laba neto. Laba netonya itu ini dikurang pendapatan dikurang beban. Nih ketemu laba netonya. Oke, sudah kita selanjutnya bikin laporan yang kedua. Salah. Namanya laporan em, laba ditahan. Warna biru dulu. Nah, laporan laba ditahan itu isinya laba neto. Kita masukkan laba laba neto, nominalnya juga kita masukkan. Sama kita kurangi dengan PREF dan juga PREF atau dividen gitu. Dikurangi. Bentar.
Ini Praf itu ini 312 dan nah, nah begini. Nih, nanti ini kita pakai sum if juga. ANS Prive T2 DNS kurung tambah sum if NS ini NS gitu. Ntar jangan lupa pakai ini nih. Nah, benar kan? 1.500.000 Prive-nya, dividennya 1 juta. Oke, sudah benar. Nah, hasil dari laporan laba di Tani ini kita nemuin namanya saldo laba. Saldo laba. Saldo laba itu dari laba neto kita kurangi Prive dan juga dividen. Yang ketemu lah segini 21.037.150. Ini namanya saldo laba. Nah, setelah saldo laba kita akan buat yang namanya em, laporan posisi keuangan gitu. Laporan posisi keuangan itu sebentar kita buat ini dulu. Laporan posisi keuangan si warna biru. Nah, yang pertama ada aset. Kita warnai orange. Tadi sampai sini saja. Nah, jadi aset itu ada apa aja? Mulai dari kas sampai di ini accumulated depreciation equipment ini. Hmm. Jadi dari sini sampai ke accumulated. Nah, ini kita pakai sum if juga. INS DNS tambah sum if ANS titik koma. Nah, ntar kita lupa kasih ini. Nah, tarik aja ke bawah. Nah, tapi ini jangan lupa untuk yang accumulated ini kita harus kurangi karena dia kan di sebelah kredit ya, gitu. Jangan lupa dikurangi. Jadi jangan langsung ditambah semua begini. Nah, yang di kanan ini saya kasih liabi- liabilitas. Kasih warna merah. Nah, liabilitas itu utang-utang isinya, ya kan? Utang-utang dari yang 222 ini ya. Ini yang akunnya mulai dari 222 nih. Kayak rumus sum if juga. Gitu.
tinggal enter. Nah, ini kenapa nol? Karena di sini juga nol, gitu. Tinggal gini, kita pakein. Salah, pencet. Nah, sudah. Jadi ini total liabilitasnya, totalnya itu, nah segitu. Ini totalnya. Kemudian, ada yang namanya em, ekuitas. Salah. Nah, ekuitas. Saya kasih merah juga. Ekuitas itu isinya apa? Ekuitas itu isinya saldo laba dan juga modal. Sama modal. Modal itu share capital ordinary. Ya, modal share capital ordinary 311. Kita tinggal pakai sum if. Nah, ini tinggal kita total. Nah, begitu. Nih, ini kan. Ini aset. Bentar. Liabilitas plus ekuitas. Ini tambah ini. Ini 124. Ini tot- total aset. Ingat ya, tadi itu ini kan dikurang ini. Salah. Bentar, salah, salah. Sorry. Sudah deh, selesai. Ini, nah begitu. Jadi ini total asetnya itu segini. Kemudian em, liabilitasnya itu 3.200.000. Kemudian ekuitasnya itu 121.127.037.150. Nah, liabilitas sama ekuitas itu nanti ditambahkan dan harus balance dengan aset. Begitu. Jadi begitu ya. Untuk rumus sum if itu ya dipakai gitu sih di laporan posisi keuangan. Jadi yang sum if depan itu kan range-nya dulu. Jadi Excel itu bakal nyari data yang kita inginkan dari range tersebut. Jadi misalnya range-nya nih akun. Excel itu bakal nyari yang kita mau itu dari range akun tersebut. Jadi misalnya kayak yang tadi kan, yang service revenue. Nih, nih. Jadi kan ANS.
range-nya itu kan akun. Kemudian yang kita maunya nyarinya service revenue nih. Nanti dicarikan. Terus nominalnya itu nominal debit dulu. Nah, terus nanti kita tambahkan dengan nominal kredit begitu. Oke. Yang terakhir itu laporan em, laporan arus kas. MA Pak C. Laporan arus kas. Laporan arus kas begitu. Nah, kemudian untuk laporan arus kas, terlebih dahulu kita harus em, mengkategorikan kas-kas ini ya, yang ada cash ini kita harus kategorikan terlebih dahulu, kita pisah. Jadi yang ada hubungannya dengan modal, pref sama dividen gitu kita pakaikan kode D. Jadi misalnya nih ada cash nih, ini kan hubungannya sama modal D, apa D. Kemudian ini sembarang sih kodenya, terserah. Ini D. Kemudian mana lagi ada cash. Ini cash. Ini tidak ada hubungannya, berarti kita O saja. O. Kemudian ini ada lagi pelunasan piutang nih. Kelengkapan O. Kemudian ini cash, pelunasan piutang O. Ini cash, pelunasan O. Ini O juga. Kemudian ini membayar asuransi O juga. Kemudian ini karena ini ada hubungannya dengan proyek jadi D. Ini membayar listrik ini O. Dan yang terakhir ini dividen D. Gitu. Nah, setelah kita kategorikan, pertama-tama kita bagi ini arus kas op- operasional. Jadi ada tiga, arus kas operasional, arus kas dari kegiatan investasi, dan terakhir yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan gitu. Hmm. Jadi ini tulis di sini, ini arus kas operasional ya, penerimaan kas dari pendapatan kas untuk beban. Nah, gini. Kemudian untuk nominalnya itu kita pakai sum if lagi. Akan tetapi untuk range-nya itu kita pakai range yang ini yang tadi yang D tengah O gitu. D tengah O ini. Nah, ini untuk range-nya. Kemudian titik koma. Nah, yang kita nyari kriteria yang kita mau cari itu em, kita nyari yang O karena operasional ini loh O operasional operasional karena untuk operasional berarti kita O O titik koma kemudian karena dia kita ambil dulu yang debit ini kita masukkan. Nah, sudah ketemukan ini sebesar 25 juta. Kemudian untuk pengeluaran bentar.
pengeluaran kas untuk beban, ini kita pakai sum if juga, range-nya sama, akan tetapi yang bikin beda itu, ini kata kriteria O juga, yang bikin beda itu di sum range-nya. Sum range-nya itu yang kredit yang sekarang, gitu. Nah, ketemu 62115. Di bawahnya ini kas neto dari operasional. Kas neto dari operasional. Ini dikurangi ini. Dari yang penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Nah, ini kan jadi minus nih. Oke, terus yang kedua itu em, harus kas dari kegiatan investasi. Dari kegiatan investasi. Nah, karena perusahaan terus terang, PT terus terang ini dia tidak ada kegiatan investasi, makanya dienolkan saja. Kita nolkan saja. Nah, terus yang ketiga itu eh, harus ka- sebentar, harus kas dari aktivitas pendanaan. Dari aktivitas pendanaan. Nah, isinya itu ada dari penyetoran modal dan juga eh, dikurangi price sama dividen kalau ada gitu. Nah, ini kita bisa pakai sum if yang awal ya. Sum if ini kan sebentar. Ini kan share capital. Sisanya price dividen. Nah, ini kita bisa pakai sum if minus ini T, DNS, kemudian tutup plus sum if KNS titik koma lagi KNS, enter. Nah, sudah jadi gini kan. Kemudian kita bikin di sininya kas neto dari aktivitas pendanaan. Sum, nggak usah sum, berarti 100 juta dikurangi ini dikurangi ini 97.500. Nah, kemudian kita tulis kas awal periode. Em, periode
akhir periode. Gini. Untuk kas awal periodenya itu kan nol ya. Ya kan. Kemudian untuk kas akhir periode itu kita sama dengan ini ditambah kas neto dari operasional ditambah kas neto dari aktivitas pendanaan. Oke, jadi kita mulai kas akhir periodenya itu 60.385.000 gitu. Oke, em, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang mudah untuk dimengerti. Semoga penjelasan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kalian semua.